Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan siapa sih yang sering stalking kamu dan perasaan dia ke kamu itu gimana saat ini. Nah, di sini saya sudah bentang beberapa kartu, saya sudah siapkan untuk ciri-cirinya juga ya. Sebelumnya nih, saya mau mengingatkan teman-teman, ini adalah pembacaan umum, jadi energinya itu bisa terbolak-balik ya dan tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau tidak resonate, kalian mungkin bisa mencari reader yang lain yang menurut kalian itu tepat dan cocok ya. Atau bahkan kalian mungkin bisa jadikan sebagai pembelajaran gitu ya. Oke, jangan ribut lagi baca kartu, yuk kita lanjutkan. Nah, langsung saja kita bacakan. Untuk ciri-cirinya di sini ada Page of Cup. Page of Cup ini bisa diartikan sebagai sebelumnya saya mohon maaf ya jika ada gangguan suara-suara ya. Itu suara AC-nya ribut juga ya. Lanjutkan. Page of Cup di sini teman-teman bisa diartikan sebagai dia ini adalah seseorang yang lebih muda ya, atau bahkan seumuran. Oke. Yang dimana ini lebih ke arah feminim. Kalau ini maskulin berarti maskulin yang bersifat seperti feminim. Karena cup itu adalah tentang perasaan ya. Mungkin dia orang yang baperan ya. Dan juga Page of Cup ini dia adalah seseorang yang romantis. Dan kebanyakan ya, ini kebanyakan ya, dia ini adalah seseorang yang bisa dikatakan itu mahasiswa gitu. Orang yang romantis, sensitif, baperan ya. Itu gak jadi patokan sih, itu hanya kebanyakan saja. Nah, dia ke kamu saat ini mencoba untuk menyembuhkan diri ya. Dia mencoba untuk memulihkan dirinya, yang dimana alam semesta di sini membantu dia. Kalau dianya ada niat untuk sembuh gitu, dia di sini mencoba untuk ikhlas. Ada gambaran di sini mungkin kamu bertunangan, atau bahkan kamunya mendapatkan pacar, atau bahkan sudah punya pacar, atau bahkan keluarga ya. Sehingga dia mencoba untuk ikhlas. Yang dimana juga dia mencoba untuk membuka satu jalan cerita yang baru ya. Walaupun kondisinya di sini tidak stabil, karena apa? Saat ini dia telah menjadi orang ketiga. Ibaratnya itu dia sudah nyempil gitu ya. Kamunya sudah ada pasangan gitu ya. Di sini dia hanya bisa ngintip kamu dari jauh ya. Dia hanya bisa lihat-lihat kamu ya. Namanya stalking. Dan mungkin ada kemungkinan juga dia di situ mencari-cari pekerjaan, teman-teman. Di samping itu juga ada Wheel of Fortune. Dia berubah ke arah yang lebih baik di sini. Ya ibaratnya itu dia tertempa dengan rasa sakitnya dia, rasa kecewanya dia, sedihnya dia. Dia mendapatkan suatu pembelajaran gitu. Oke, dia di sini dihadapkan oleh dua pilihan. Karena apa? Mau pergi atau bahkan tetap tinggal dan bertahan ya, terus stalking kamu. Karena apa? Di sini dia udah timbul rasa ingin menyerah. Oke, nih ada 5 pedang. Timbul rasa ingin menyerah ya teman-teman. Yang dimana juga dia di sini mulai pergi meninggalkan, atau bahkan dia di sini merasa kehilangan, sehingga dia di sini mencoba untuk mendekatkan diri kepada agama, atau bahkan ini adalah ciri-cirinya dia seseorang yang mungkin bisa dikatakan dekat kepada agama gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi beberapa kartu karena ini masih kurang. Jadi tragis juga ini ceritanya. Oke, atau bahkan ini nggak harus tentang kamu punya pasangan ya, atau bahkan pernikahan yang tidak direstui, atau hubungan yang tidak direstui mungkin oleh orang tua ya, seperti itu. Sebentar, kartunya jatuh, saya ambil dulu. Aduh, jauh lagi. Oke. sebentar. Nah, kita shuffle aja. Nah, jadi ada beberapa cerita dan kemungkinan. Mungkin ini karena kamunya sudah punya pasangan, atau bahkan kamunya dijodohkan, atau ini bisa terbalik ya ceritanya, energinya. Atau bahkan juga karena orang tua yang tidak setuju karena perbedaan agama. Di sini ada 4 cup, teman-teman. Dia jadi ragu, bimbang. Dia kembali memikirkan, apakah aku harus bertahan? Apakah kamu adalah orang yang cocok? Apakah kamu adalah orang yang tepat gitu ya? Yang dimana juga dia di sini menjadi Queen of Cup. Dia menjadi galau, dia menjadi sedih, teman-teman. Yang membuat dia juga di sini stuck, hanya bisa terdiam, hanya bisa tidak bisa keluar dari zona nyaman gitu. Yang membuat dia juga di sini menjadi netting.
menjadi berpikiran aneh-aneh, berpikiran negatif yang menghambat dia untuk bergerak maju. Oke. Di samping itu juga mungkin di sini kalian satu kantor, satu tempat pekerjaan, atau bahkan di sini dia mulai fokus kepada karir dan pekerjaannya dia, yang dimana saat ini dia sangat-sangat bersemangat, ya mungkin fokus ke situ. Dan di samping itu juga hatinya merasa tidak terima. Ada 5 tongkat. Hatinya itu merasa seperti menolak gitu ya. Yang dimana juga ada 2 pedang. Dia di sini menjadi bimbang, menjadi bingung, ya. Takut hatinya itu terluka kembali gitu. Oke, ya kita tambahkan beberapa kartu lagi. Dia sampai saat ini ya meratapi masalah yang sedang terjadi. Dia hanya bisa termenung, ya. Dan ada gambaran juga dia itu adalah seseorang yang mempunyai segalanya, maksudnya itu berkecukupan lah. Dan 6 pedang di sini teman-teman bisa diartikan dia merasa hubungan ini telah jauh. Kamunya udah mulai menjauh gitu ya. Atau bahkan dianya yang sudah mulai menjauh karena ada sesuatu hal yang harus membuat dia pergi. Baik kamunya di sini itu tadi ya, orang tua yang tidak setuju, kamunya udah bertunangan, menikah, atau bahkan kamunya udah punya pasangan lah gitulah, yang membuat dia harus pergi menjauh. Atau bahkan ada faktor lain ya. Mungkin di sini dia masih menunggu kabar dari kamu, atau bahkan dia telah memasuki suatu awal dan petualangan yang baru. Yang dimana juga dia temperance di sini teman-teman, mencoba untuk mengontrol emosi ya, dan juga mencoba untuk membangun suatu tujuan yang pasti dan jelas. Dan ini juga semakin menguatkan kalau ada perbedaan agama di antara kalian, mungkin gak semuanya. The Magician. Nah, The Magician di sini dia mencoba untuk membangun suatu niat ya, untuk pergi, meninggalkan, melupakan, membuka suatu awal dan cerita yang baru, yaitu mungkin memperjuangkan apa yang menurutnya lebih penting ya. Mungkin karirnya dia, pekerjaannya dia ya. Yang dimana saat ini dia hanya bisa bernostalgia menghadapi kenangan-kenangan yang dulu, atau bahkan di sini si dianya juga sudah punya pasangan, anak ya. Nggak semuanya lah ya. Ada kartu The Dead. Kartu The Dead di sini teman-teman bisa diartikan sebagai hubungan ini bisa dikatakan sudah di ambang kehancuran. Dan dia pun sudah mencoba untuk memasuki siklus yang baru seperti itu ya. Nah, sekarang kita tutup dulu teman-teman sampai di sini. Oke. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan dari saya juga mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Nah, kita tutup dulu, sekian, terima kasih, bye.